Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masuki dalam perenungan Sabtu Sunyi. Hari ini Sabtu 3 April 2021 dengan mengambil tema pengharapan di tengah duka. Saudara, Sabtu Sunyi adalah masa transisi dari antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Dari kematian menuju kebangkitan Yesus Kristus. Secara liturgis, sebenarnya Sabtu Sunyi merupakan ibadah tanpa liturgi. Alurnya lebih mengalir dengan melakukan perenungan bersifat meditatif. Mari pada Sabtu Sunyi ini kita menghayati karya keselamatan Allah yang tidaklah berhenti ataupun berjeda, melainkan tetap berlangsung meski jenazah Yesus sedang berada di kubur. Melalui kematian Kristus, Allah merancang kehidupan baru yang akan dinyatakan saat kebangkitan Yesus. Mari, dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Mari kita naikkan doa dan nyanyian kita melalui pelengkap Kidung Jemaat 308. Kita nyanyikan dengan berulang 7 kali secukupnya. Yesus terangmu, pelita hatiku. Yesus
Saudara, walau Yesus pernah berkata bahwa Mesias itu harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun para murid dan pengikut Yesus yang lain nampaknya tidak percaya bahwa Yesus akan sungguh-sungguh bangkit. Karena yang mereka lihat hanyalah peristiwa tragis yang menggoncangkan kehidupan mereka. Dan itu membuat mereka sedih, kecewa, putus harap, dan malah undur diri, pergi tanpa arah, tidak melanjutkan misi besar mereka bersama Yesus junjungannya. Saudara, seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa tragis, traumatis, yang mengguncangkan kehidupan, bahkan iman kita. Orang-orang yang mengalami guncangan hidup sangat rentan kehilangan makna dan tujuan kehidupan. Kemudian melakukan hal-hal yang membahayakan tidak hanya dirinya saja atau dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Di Sabtu Sunyi kali ini, kita semua umat Tuhan diajak untuk menghayati kematian Yesus tanpa kehilangan pengharapan akan janji keselamatan dan kebangkitannya. Kita akan terima firman Tuhan sebagai perenungan di hari Sabtu Sunyi kali ini, terambil dari bacaan Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Demikian Injil Yesus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Injil Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, bacaan Injil kali ini mengisahkan rangkaian peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Yesus. Menarik di sini, ada beberapa sosok yang terlibat
dalam bacaan Injil kita di malam hari ini. Yang pertama adalah Yusuf, orang Arimatea. Ia adalah seorang anggota majelis besar yang baik dan benar, serta menantikan kerajaan Allah dan telah menjadi murid Yesus secara diam-diam. Setelah kematian Yesus, Yusuf Arimatea menemui Pilatus untuk meminta jasad Yesus untuk segera dimakamkan sebagaimana adat Yahudi sebelum dimulainya hari Sabat. Yusuf Arimatea memperlakukan jasad Yesus dengan perhatian khusus. Yusuf mengapani Yesus dengan kain lenan yang putih bersih sebagai simbol kesucian moral dan ketidakberdosaan. Lalu memakamkan Yesus di sebuah kubur yang baru digali. Setelah selesai, maka pergilah Yusuf. Sosok yang kedua adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Beberapa penafsir itu menunjuk Maria ibu Yesus. Rupanya tidak pernah beranjak dari sisi Yesus sejak ia disalibkan. Jika Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus, kedua Maria ini ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan mereka memilih untuk tetap tinggal di depan kubur pada saat murid-murid yang lain sudah pergi selain untuk meratapi kematian Yesus. Namun yang menarik adalah justru kedua perempuan yang tinggal ini yang nantinya akan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Dan sosok yang ketiga adalah kelompok imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus selama hidup. Karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus akan dicuri demi membuktikan nubuatan kebangkitan Yesus, mereka meminta agar kubur Yesus disegel dan dijaga dengan ketat. Saudara, ketiga sosok ini menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian yang sama, yaitu kematian Yesus. Sosok pertama, Yusuf orang Arimatea, menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus sebaik-baiknya. Namun setelah selesai memakamkan, ia kemudian pergi. Jadi langsung move on dan melanjutkan kehidupannya. Sosok kedua, Maria Magdalena dan Maria yang lain memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratapi. Sosok ketiga, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, tentu saja tidak menunjukkan cinta, namun kekhawatiran, ketidaksukaan mereka kepada Yesus terus berlanjut, bahkan sampai Yesus sudah dikuburkan. Saudara, kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir dalam karya keselamatan Allah. Akan tetapi para murid Yesus dan pengikut yang lain tidak percaya bahwa ia akan bangkit. Memang kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan dan harapan mereka akan Yesus hancur, berantakan, berkeping-keping. Apa yang dirasakan pengikut Yesus pasca kematiannya juga sangat mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncangkan kehidupan, bahkan iman kita.
Dalam menghayati Sabtu Sunyi kali ini, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita membuka diri akan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka, dapat merasa lelah, dan kerap berada di ambang batas. Namun di tengah keterbatasan tersebut, kita pun mengamini pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan bersama kita di tengah penderitaan terberat sekalipun. Dan sungguh Allah berkarya mengubah kematian menjadi kehidupan baru. Pada saat Yesus bangkit, mari kita nantikan dengan penuh kerinduan bangkitnya Kristus dari alam maut dengan keheningan doa dan puasa kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini, di gereja kami, di GKJ Gantiwarna ini. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Kami berdoa untuk para penatua, diaken, pendeta, aktivis, komisi, panitia gerejawi, semua jemaat. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja-Mu. Kami berdoa memohon belas kasihan untuk dunia ini, terlebih negara kami yang masih memerlukan pemulihan ketika kami hidup di tengah bayang-bayang ancaman pandemi COVID-19. Tindakan intoleran, radikalisme, terorisme, dan pergumulan yang lain. Dan Tuhan, bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan juga diskriminasi. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, khususnya dalam menghadapi COVID-19 dan keterpurukan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kami sebagai warga negara, Tuhan ketuk untuk kesetiaan mereka, dan pakailah kami, ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah suruhan kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah perenungan Sabtu Sunyi ini dengan doa pujian
Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 307, Tuhanlah kekuatanku, kita nyanyikan 7 kali. Keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Selamat menghayati Sabtu Sunyi, dan kiranya Allah berkarya mengubah kematian menjadi kehidupan baru pada saat Yesus bangkit. Mari kita nantikan dengan penuh kerinduan bangkitnya Kristus dari alam maut dengan keheningan doa dan puasa kita. Amin. Terima kasih.